Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari gugusan pulau yang terbentang dari Sabang hingga ke Merauke. Dengan adanya pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota negara Nusantara, tentunya memiliki dampak positif dan negatif bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Apa saja dampak positif dan negatif bagi bangsa dan rakyat Indonesia dengan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota negara Nusantara? Semakin dekat dengan waktu perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota Nusantara tentu akan memiliki dampak positif dan negatif bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Apa sajakah yang akan menjadi dampak positif dan negatif dengan pindahnya ibu kota negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota Nusantara? Adapun dampak positif dari pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia, antara lain: 1. Meningkatnya perekonomian nasional. Pemindahan ibu kota akan memberikan efek yang sangat positif untuk perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh penggunaan sumber daya potensial di luar Jawa akan semakin maksimal. Sumber daya potensial di luar Jawa masih banyak yang belum dimanfaatkan secara baik. Dengan dekatnya lokasi pemerintah dan letak sumber daya ini diharapkan bisa memaksimalkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemindahan ibu kota ini juga berpotensi untuk menurunkan tingkat kesenjangan antar kelompok masyarakat dari segi pendapatan per kapita. Hal ini disebabkan sektor perekonomian masyarakat tidak terpusat di satu wilayah tertentu saja. Alhasil, dari menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan antar kelompok ini mampu meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 2. Perdagangan antar wilayah semakin tinggi. Saat ini proses perdagangan dari setiap sektor masih terpusat di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh proses mobilitas untuk menjangkau di luar Pulau Jawa masih cukup sulit dan biaya yang diperlukan juga besar. Ketika pemindahan IKN ini sudah terlaksana diharapkan akan membuat tingkat mobilitas untuk menjangkau luar Pulau Jawa semakin mudah. Tentunya, hal ini akan membuat proses perdagangan antara wilayah di Indonesia semakin tinggi. Dari meningkatnya proses perdagangan tersebut, akan berdampak pula pada harga jual ke masyarakat yang lebih terjangkau. Sehingga, tidak terjadi ketimpangan harga jual yang terlampau tinggi antara luar Pulau Jawa dengan Pulau Jawa sendiri. 3. Pemerataan pembangunan untuk wilayah luar Pulau Jawa. Tingkat pembangunan untuk wilayah di luar Pulau Jawa tidak mengalami peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya. Ketimpangan pembangunan ini tentu akan berdampak di sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dampak positif dari pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini akan memberikan potensi pembangunan yang merata bagi wilayah luar Pulau Jawa. Dengan begitu, seluruh sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat di Jawa dan luar Jawa tidak beda jauh. 4. Mengurangi kepadatan masyarakat di Jakarta. Setiap tahunnya, tingkat kepadatan masyarakat di Jakarta selalu mengalami peningkatan. Hal ini turut menjadi penyebab dari kemacetan Jakarta setiap harinya. Pasalnya, sektor pemerintahan dan sektor bisnis dan industri tingkat nasional berpusat di Jakarta. Adanya pemindahan ibu kota negara ini tentu akan mengurai tingkat kepadatan masyarakat. Nantinya, sektor bisnis dan industri bisa berpusat di Jakarta dan sektor pemerintahan di Kalimantan Timur.
Selain memberikan dampak positif, pemindahan ibu kota negara ini juga memberikan dampak negatif. Apa saja yang menjadi dampak negatif dari pemindahan ibu kota tersebut? 1. Berisiko merusak lingkungan hidup. Seperti yang diketahui bersama bahwa Kalimantan Timur masih memiliki lingkungan yang sangat alami. Banyak flora dan fauna yang mendiami sejumlah hutan di wilayah Kalimantan Timur. Ketika proses pembangunan ibu kota negara berlangsung, tentu akan mengurangi jumlah hutan yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Hal tersebut sangatlah mengganggu kestabilan ekosistem yang ada di hutan tersebut dan berisiko terjadinya bencana alam. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen PKTLKLHK Herban Heryandana menuturkan total luas hutan yang akan dilepas untuk wilayah ibu kota negara mencapai 36.873 hektare. Besarnya pelepasan hutan ini akan sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup flora dan fauna yang ada di wilayah tersebut. Kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kalimantan Timur ini menjadi momok yang sudah jelas di depan mata. 2. Membengkaknya nilai APBN. Dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk menyelesaikan pemindahan ibu kota negara ini. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa proyek pemindahan ibu kota negara akan menghabiskan anggaran mencapai 501 triliun rupiah. Tentunya, besaran biaya tersebut akan membuat APBN meningkat tajam dan menyebabkan jumlah hutang pemerintah semakin besar. Itulah dampak positif dan negatif pemindahan ibu kota negara yang akan dimulai tahun 2024.